Shalom. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Sebelum saya mulai lebih jauh, apakah ada yang pertama kali beribadah bersama-sama dengan Gereja Reformasi Indonesia? Boleh angkat tangan saudara? Oh, ada. Luar biasa. Ya, kami dengan senang hati menyambut Bapak Ibu saudara-saudari yang boleh bersama-sama beribadah bersama-sama dengan Gereja Reformasi Indonesia di tempat ini. Baik, jemaat yang dikasih Tuhan, hari Minggu ini kita melanjutkan tema eksposisi dari kitab Maleaki. Hari ini sampai kepada pasal yang keempat. Ya, pasal yang terakhir. Tapi ini pasal terakhir bagian pertama. Maleaki pasal 4 ayat 1 sampai ayat ketiga berbicara tentang hari Tuhan. Ya, saya akan bacakan bagi kita semua Maleaki pasal 4 ayat 1 sampai ayat 3. Demikian sabda firman Tuhan. Bahwa sesungguhnya hari itu datang, menyala seperti perapian, maka semua orang gegabah dan setiap orang yang berbuat fasik menjadi seperti jerami dan akan terbakar oleh hari yang datang itu, firman Tuhan semesta alam, sampai tidak ditinggalkannya akar dan cabang mereka. Tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Kamu akan keluar dan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang. Kamu akan menginjak-injak orang-orang fasik, sebab mereka akan menjadi abu di bawah telapak kakimu pada hari yang kusiapkan itu, firman Tuhan semesta alam. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Saya ingin mulai dengan beberapa pertanyaan. Ya, 2 minggu lalu di pertandingan pramusim, kesebelasan FC Barcelona mengalahkan kesebelasan Real Madrid dengan skor 1-0. Pertanyaannya, itu kabar baik atau kabar buruk? Ya. Ketahuan fans Barcelona. Ya, kebetulan saya fans Barcelona. Boleh memihak ya kalau dalam sepak bola ya, tapi kalau ada orang bertengkar kita harus netral. Ya. Lalu yang kedua, upah minimum pegawai di DKI 2022 batal naik. Konon kabarnya yang udah naik selama ini harus dikembalikan kelebihannya. Itu kabar buruk atau kabar baik? Yang bilang kabar buruk kemungkinan pemberi gaji. Ya, kalau penerima gaji, waduh tekor dong saya, dipulangin lagi sebagian. Ya, kelebihan bayar katanya ya. Lalu harga cabai semakin pedas. Itu kabar buruk atau kabar baik? Ya, kalau emak-emak pasti bilang kabar buruk. Ya, karena ibu-ibu banyak bergaul dengan cabai. Tapi sebenarnya ini kabar buruk atau kabar baik sangat bergantung di pihak manakah Anda berdiri. Kalau fans Madrid pasti bilang kabar buruk, kalah. Itu kan cuma pramusim, belum beneran, belum hitung poin. Lalu upah batal naik. Kalau kita penerima gaji, kita merasa itu kabar buruk. Kalau kita pemberi gaji, ya itu puji Tuhan, berarti kelebihan bayar nanti dipulangin. Lalu harga cabai, kalau kita petani cabai kita bersyukur harga cabai makin mahal makin bagus. Tapi kalau kita pembeli, ya kita merasa itu kabar buruk. Atau mungkin kita anggap netral lah, bagi saya sama aja, mau naik mau nggak naik, yang penting saya tetap makan sambal. Ya, ada yang gitu. Demikian juga dengan hari Tuhan. Ya, kalau hari Tuhan nggak bisa itu bilang kabar biasa. Kita harus milih, ini kabar baik atau kabar buruk. Ya, sekarang saya tanya, hari Tuhan di sini, ya ini mau diterangkan dulu hari Tuhan, biar jangan salah paham. Ya, kan ada lagu, hari ini harinya Tuhan. Hari Rabu harinya Tuhan, hari Kamis harinya Tuhan, semua hari harinya Tuhan. Apakah hari Tuhan yang dimaksud dari sini adalah di sini di teks yang kita baca, apakah hari Tuhan ini maksudnya hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu? Ya, itu lagunya zaman dulu banget ya, zaman saya sekolah minggu itu lagunya. This is the day that the Lord has made, gitu ya. Kalau lagu yang kekinian, hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Iya.
Bukan hari itu yang dimaksud dari hari Tuhan ini. Hari Tuhan ini yang dimaksud di dalam kitab Maleakhi adalah hari akhir dari dunia ini. Di ujungnya dunia, ketika dunia sudah berakhir, maka seluruh umat manusia akan berdiri di hadapan tahta pengadilan Allah. Akan hadir yang namanya penghakiman dan penghukuman bagi seluruh umat manusia di segala abad dan di segala tempat. Termasuk jemaat GRI akan ikut antrian di situ. Nomor antrinya kita belum tahu. Maka hari Tuhan itu nanti terjadi sebelum kita masuk ke dalam sorga atau ke dalam neraka, ya. Nah, itu kabar baik atau kabar buruk? Nah, ayo, kabar baik atau kabar buruk? Yang jawabannya benar boleh pulang duluan. Ya, udah kayak sekolah ya. Zaman saya dulu gitu. Kalau udah di ujung-ujung waktu, guru kasih pertanyaan. Yang jawabannya benar boleh pulang duluan. Ya, itu ya. SD negeri soalnya dulu saya. Ya, itu kabar baik atau kabar buruk tergantung kita ini siapa, status kita ini apa, ya. Ada dua bagian golongan manusia yang dibagi di sini dari teks yang kita baca, ya. Sederhana sekali hari ini pembahasannya tentang firman Tuhan, membahas tentang hari Tuhan. Jadi hari Tuhan ini tafsirannya ada berbagai jenis. Ada banyak penafsir yang menafsirkan hari Tuhan ini datangnya kapan. Ada yang dikatakan ini adalah hari penghukuman yang langsung dialami oleh orang-orang di zaman Maleakhi pada zaman itu. Itu katanya hanya masa depan yang sebentar di hadapan mereka dan mereka mengalaminya. Mereka mengalami penghukuman. Ada juga menganggap hari Tuhan adalah hari pembalasan kepada bangsa-bangsa yang menjajah bangsa Israel. Ya, ada juga yang mengatakan bahwa hari Tuhan di sini adalah terkait tentang kedatangan Yesus Kristus yang pertama kali. Karena di ayat kelima dikatakan, "Aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu." Dan ini digenapi di dalam diri Yohanes Pembaptis. Bagaimana ada orang yang mendahului datangnya hari Tuhan, maksudnya hari kelahiran Yesus Kristus, yaitu Yohanes Pembaptis. Ya, itu dikatakan sendiri oleh Tuhan Yesus. Karena itu memang ayat kelima itu berbicara tentang kedatangan Yesus, hari Tuhan, hari kelahiran Yesus Kristus datang ke dunia ini. Tetapi ayat 1 sampai ayat 3 tidak berbicara tentang hari kedatangan Yesus Kristus yang pertama. Ayat 1 sampai ayat 3 berbicara tentang kedatangan Yesus Kristus nanti di akhir zaman yang kedua kali. Ya. Kenapa Nabi Maleakhi di sini mencampur adukan kedatangan Yesus yang pertama dan yang kedua? Kok kayak nggak sistematis banget sih? Ya. Kalau sekarang kita membacanya, kita lebih mudah menafsirkan karena kita berada di antara zaman kedatangan Yesus yang pertama sudah terjadi, kedatangan Yesus yang kedua belum terjadi. Kita gampang bacanya. Oh, ayat 5 ini berbicara tentang kedatangan yang pertama. Karena di situ nubuatan tentang Yohanes Pembaptis. Tapi ayat 1 sampai ayat 3 kita tahu bahwa itu belum terjadi. Ya, belum terjadi karena masih banyak orang-orang fasik di dunia ini. Jadi itu belum terjadi. Nah, jadi ketika Nabi Maleakhi melihat nubuatan di masa yang akan datang, dia melihat tentang satu penglihatan kairos. Mana yang duluan, mana yang belakangan gak kelihatan. Itu seperti dipaparkan di hadapan Nabi Maleakhi apa yang akan terjadi. Seperti kita melihat bintang di malam hari. Satu kali ketika ada berita, wah nanti planet Mars akan kelihatan di malam hari jam sekian. Waktu itu di Kalimantan. Pada jam yang dikatakan oleh Badan Meteorologi dan Geofisika itu, maka saya mengajak kedua anak saya ke lapangan bola. Kami di komplek di Kalimantan ada lapangan bola. Dan di situ nggak ada lampu. Jadi melihat ke langit itu jelas sekali. Oh, berarti itu yang dibilang itu planet Mars. Kelihatan. Tapi kalau kita lihat itu begitu banyak bintang. Kita nggak tahu yang mana yang dekat, mana yang jauh. Itu rata semua seperti kertas gambar yang dititik-titikkan. Tapi itu ada yang, kalau sekarang bahasa orang fisika kan ada yang jaraknya
1 juta tahun cahaya, ada yang jaraknya 30 juta tahun cahaya, ada yang jaraknya hanya 150 juta kilometer, itu matahari jaraknya 150 juta kilometer dari bumi. Tapi kalau kita melihat ke langit itu seperti rata, maka kita tidak tahu mana yang bintang di depan, mana yang bintang di belakang. Nggak kelihatan. Begitu juga ketika Nabi Maleaki melihat nubuatan di depan, ada kedatangan gini, akan ada Nabi Elia, akan ada penghakiman, maka dia tidak melihat mana yang di depan, mana yang di belakang. Apa yang dia lihat, dia ucapkan. Dan ayat 5 berbicara tentang kedatangan Yesus yang pertama, didahului oleh kedatangan Nabi Elia yang digenapi di dalam kedatangan Yohanes Pembaptis. Kok beda namanya? Iya, maksudnya digambarkan seperti Elia. Keberaniannya, gaya hidupnya, bagaimana berani menegur raja. Itu yang dilakukan oleh Nabi Elia. Itu pula yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis. Kata-katanya tanpa tedeng aling-aling, begitu langsung akurat, begitu menusuk kata-katanya. Karena itu sudah digenapi. Tetapi ayat 1 sampai ayat 3 berbicara tentang hari akhir, hari Tuhan, the day, ya. Jadi bukan hari-hari yang banyak, tapi ada definite article, the day, ada hari itu. Hari itu, hari di mana dunia akan selesai. Dan hari Tuhan, ada 2 kelompok orang di sini yang akan menghadapi hari Tuhan. Yang pertama boleh dikatakan adalah golongan orang-orang yang tidak beriman. Dalam hal ini konteksnya adalah golongan orang-orang yang tidak mengenal Yesus Kristus. Atau mereka yang tahu tentang Yesus tapi tidak menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Maka apa yang terjadi pada hari Tuhan? Orang-orang di dalam golongan yang seperti ini akan mengalami nasib yang tragis dan menyeramkan. Dan sungguh menegangkan. Ya, sungguh menegangkan. Golongannya orang yang tidak beriman ini apa saja? Di sini juga disebut semua orang gegabah. Di dalam terjemahan yang lain disebut the proud, the arrogant. Artinya kelompok orang-orang yang membanggakan dirinya dan cenderung orang-orang yang menyombongkan dirinya. Di pasal-pasal sebelumnya sudah dijelaskan. Mereka merasa mana Allah, kita berbuat fasik toh kita nggak apa-apa. Kita tetap hebat, kita tetap sehat, kita tetap sukses. Maka mereka menantang Allah. Itulah yang disebut dengan golongan orang-orang yang gegabah. Ya. Bagaimana dengan diri kita? Kadangkala kita di zaman ini sejak kecil kita diajarkan oleh sistem pendidikan, oleh guru-guru kita, kamu bisa, kamu hebat, kamu anak pintar, untuk membangkitkan kepercayaan diri. Dan kadangkala kita menjadi overconfident. Kita merasa saya bisa, saya mampu, saya bisa karena saya memang mempersiapkan diri dengan baik. Saya bisa sukses karena memang saya kerja keras dari kecil. Saya memang bisa naik jabatan karena saya memang orang yang smart. Saya sekolah di sekolah terbaik. Saya mengerahkan segala totalitas saya untuk jabatan saya saat ini. Karena itu saya layak. Ya, lama-lama tanpa sadar kita sedang menyingkirkan Tuhan. Di mana Tuhan kalau kita bicara seperti itu? Kita merasa, ya saya ini begini karena saya sendiri, karena orang tua saya. Ya, maka jangan sampai kita melupakan Tuhan. Selalu camkan dalam otak kita, saya ada saat ini karena Tuhan. Ya, karena Tuhan. Sehingga tidak ada celah di dalam diri kita, di dalam hati dan pikiran kita, bahwa kita bisa karena diri sendiri. Memang Tuhan mau kita berusaha juga. Tetapi kita harus selalu ingat bahwa semua yang kita miliki saat ini, jabatan kita, keluarga kita, itu semua karena Tuhan. Ya. Kemudian
ada lagi orang yang dikatakan orang yang berbuat fasik. Ya, orang yang berbuat fasik dikatakan yang orang-orang yang do wickedly atau work wickedness atau evil doers. Artinya orang-orang yang melakukan kejahatan. Bahkan evil doers itu pelaku kejahatan. Ya, kalau namanya pelaku kejahatan nggak sekali dua kali. Ya. Misalnya dikatakan saya pemain bola. Wih, tiap minggu main bola. Enggak, ya setahun 2 kali lah pas liburan sekolah. Itu bukan pemain bola namanya. Ya, tapi kalau sering melakukan maka ada istilahnya. Kalau orang sering mengajar, pengajar. Orang sering belajar, pelajar. Orang sering berbuat kejahatan, evil doers. Mereka menjadi terbiasa melakukan kejahatan. Artinya mungkin di tengah-tengah mereka melakukan kejahatan demi kejahatan, ada orang yang nasihatkan. Hati-hati kamu, bertobat, berubah. Jangan sampai nanti kena batunya dulu. Ya, tetapi setelah dinasihati, mereka terus melakukan kejahatan. Karena itu adalah natur manusia. Yaitu apa? Tidak bisa tidak berdosa. Dengan kata lain, pasti berdosa. Kalau bukan karena anugerah Tuhan, maka orang tidak akan bisa lepas dari yang namanya melakukan kejahatan. Apa yang akan terjadi kepada mereka? Dikatakan mereka akan terbakar habis seperti jerami. Ya. Mereka akan terbakar habis seperti jerami. Walaupun orang-orang itu secara penampilan, secara appearance di dunia ini, mungkin mereka hebat, mungkin mereka sukses, mungkin mereka jaya, sampai ujung hidupnya mungkin mereka tidak bangkrut, tidak dipecat, tidak masuk penjara. Tetapi ketika hari Tuhan, mereka bisa lolos di dalam kehidupan. Tetapi nanti di hari Tuhan, di hari penghakiman dan hari penghukuman, tidak ada yang bisa lolos. Ya, mereka mengatakan, kami emas, saya kualitas permata. Mereka boleh mengatakan itu. Mungkin mereka mendapatkan penghormatan yang begitu tinggi di dunia. Ya, kadangkala gereja pun silau. Kalau misalnya ada orang memberikan sumbangan kepada gereja, misalnya 1 miliar. Wah, bisa jadi itu gereja nggak tanya, ini tiba-tiba orang ngasih uang sumbangan 1 miliar, ini hasil kerja keras atau money laundering. Mungkin nggak berani tanya gereja, mungkin. Ya, langsung kalau orang yang begitu berjasa, orang begitu mengagumi, nggak mau tahu itu asalnya dari mana, nggak ditanya. Ya, tetapi kita bisa saja dihormati di dunia dengan berbagai akal bulus kita. Ya, tetapi Tuhan tidak bisa dikelabui. Nanti di hari penghakiman, kita pikir kita emas, kita pikir kita permata, tetapi di hadapan Tuhan, kalau kita adalah pelaku kejahatan, kita tidak lebih daripada jerami. Ya, emas memang kekuning-kuningan, jerami juga kekuning-kuningan. Ya, tapi Tuhan bisa membedakan. Seperti jerami dikatakan, dan jerami yang terkena api penghakiman akan habis terbakar. Dan di sini kalimatnya, waduh dahsyat, ada penekanannya. Bahkan dikatakan apa? Akar dan cabang tidak ada yang tertinggal. Terbakar habis. Ya, terbakar habis. Habis sehabis-habisnya. Mungkin kita merasa saya bukan jerami, saya kualitas pohon jati. Pohon jati pun kalau kena api penghakiman habis juga. Ya, karena panasnya api penghakiman tidak mungkin sama panasnya dengan api yang ada di dunia ciptaan manusia. Ya, atau api yang ada di alam. Pasti itu spesial dan itu tidak pernah padam. Terus menerus, ya. Suhunya tidak terbayangkan, apalagi durasinya nggak berhenti-berhenti. Apapun akan dilumat. Maka api yang di sini bukan lagi bicara tentang pemurnian. Ya, di minggu-minggu sebelumnya kita membahas tentang api yang memurnikan. Tetapi di sini adalah api yang menghanguskan. Api yang membinasakan. Waduh, ini nggak ada yang lolos, satu pun. Kita baca
satu bagian firman Tuhan di Wahyu pasal 21 ayat 8. Saya akan bacakan bagi kita semua. Bagaimana api banyak kali dipakai sebagai gambaran penghukuman Tuhan. Wahyu 21 ayat 8, demikian firman Tuhan. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Menyala-nyala dengan api dan belerang. Ya, api adalah lambang penghukuman. Dan ini adalah potret yang begitu menyeramkan, menakutkan, menegangkan. Bagi siapa? Bagi orang yang tidak beriman. Bagi orang yang tidak percaya dan mempercayakan diri kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi hari Tuhan di satu sisi adalah hari yang begitu tragis dan menyeramkan. Tetapi di sisi lain adalah hari yang begitu dramatis, yang begitu menyenangkan. Bagi siapa? Bagi orang beriman. Bukan menegangkan, justru menenangkan. Ya, justru menenangkan. Golongan orang ini dikatakan adalah kamu yang takut akan namaku. Itu istilah yang Tuhan pakai di sini. Di ayat kedua dikatakan, tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Kamu akan keluar dan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang. Ya, dikatakan kamu yang takut akan namaku. Jadi di sini kata takut akan namaku itu bukan satu kali, tetapi itu rangkaian yang terjadi terus menerus. Ya, itu terangkum dalam kata taat dan setia. Ya, berbicara kita melakukan firman Tuhan taat. Tapi kalau kita terus menerus 3 tahun lagi, 10 tahun lagi, 20 tahun lagi menjelang kita dipanggil Tuhan, kita tetap taat, itu namanya setia. Maka kita perlu menjadi orang-orang yang setia kepada Tuhan. Sebagaimana Tuhan setia, maka hendaklah kita menjadi hamba yang setia. Dan itu gak gampang. Jatuh bangun. Ya, jatuh bangun. Ada kelemahan kita, tapi jangan terus menerus. Itu namanya evil doers. Tetapi kalau jatuh lalu bangkit lagi, bangkit, jatuh lagi, bangkit. Seperti itulah seharusnya. Ya, dalam dunia teologi disebut progressive sanctification. Tidak selalu naik, ada turunnya. Tetapi dalam jangka yang panjang waktunya, maka dia harus menanjak. Tren jangka panjangnya harus menanjak. Ya. Kepada orang-orang yang setia kepada Tuhan, dikatakan apa? Akan terbit surya kebenaran. Surya kebenaran. Matahari. Ya, matahari kebenaran. Ini adalah gambaran juga nubuatan tentang Yesus Kristus. Karena Yesus sendiri mengatakan di dalam Injil Yohanes, dikatakan, akulah terang dunia. Ya. Dia adalah sang kebenaran. Dia adalah sang terang dunia. Karena itu, bagi orang-orang yang hidup takut akan Tuhan, bagi orang-orang yang setia, surya kebenaran akan ada memihaknya. Yesus yang akan menjadi pembelanya. Yesus yang akan memimpin kehidupannya. Dan dikatakan dengan kesembuhan pada sayapnya. Ini berbicara tentang pembaharuan. Tentang bagaimana pemulihan dari dosa-dosa. Dan ketika nanti kita ada di kekekalan, kita akan diberikan tubuh yang baru. Tubuh yang tidak lagi akan mati dan menua. Tidak. Akan diberikan tubuh yang baru, yang abadi. Bentuknya seperti apa? Kita belum tahu. Tetapi yang pasti dikatakan ada kesembuhan pada sayapnya. Ini adalah bahasa-bahasa simbolis. Ya, simbolik tentang keadaan pada hari Tuhan. Akan terjadi perubahan. Bahkan dikatakan di Wahyu
Pasal yang terakhir dikatakan akan ada langit baru dan bumi yang baru. Semua akan dibaharui, termasuk tubuh kita. Ya, termasuk tubuh kita. Mungkin nanti kita meninggal karena sakit penyakit, bisa jadi. Mungkin karena kecelakaan, bisa jadi. Tetapi nanti di kekekalan ketika kita menghadapi hari Tuhan, kita akan diberikan tubuh yang baru. Ya, ada bekas jerawat, jangan khawatir. Ya, sekarang sudah mulai mengeriput, jangan khawatir. Nanti diberikan tubuh yang gak keriput. Ya, bekas bopeng-bopeng itu akan hilang. Ya, akan hilang. Diberikan tubuh yang baru. Lalu apa lagi yang terjadi pada hari Tuhan bagi orang-orang yang beriman? Akan keluar berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang. Ya, akan keluar berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang. Ya, kenapa tidak berjingkrak-jingkrak seperti kuda? Ya, nanti jadi merek mobil tertentu ya, jadi kuda jingkrak. Ya, ini konteks pada waktu itu orang pada pelihara lembu. Karena itu lembu-lembu juga senang sekali ketika biasanya di kandang lalu diajak keluar, pergi merumput, mencari rumput, makan rumput di padang. Lembu-lembu ini juga senang. Ya, kalau kita mungkin nggak ada yang pelihara lembu kali ya, tapi mungkin yang pelihara anjing di rumah ada. Anjing itu juga, saya juga tidak memelihara, tetapi saya punya teman yang pecinta anjing. Itu tiap pagi dibawa jalan keluar. Sehingga pagi itu kalau teman saya lambat bangun, dia akan bangunkan teman saya, lalu akan korek-korek pintu tuh, cakar-cakar pintu. Artinya apa? Minta diajak keluar. Ya, kalau udah keluar dia akan senang, ya. Senang sekali. Nah, seperti itulah. Jadi nggak mesti anak lembu juga nggak mungkin jingkrak-jingkrak terus ya. Itu menggambarkan betapa sukacitanya nanti pada hari itu. Ya, karena ketika hidup di dunia mungkin ada banyak kesusahan, mungkin ada banyak sakit penyakit, ada banyak penderitaan. Kita mau hidup benar, kita dimusuhin orang. Kita mau berbisnis dengan baik, kita dibenci orang. Ya, kita tidak mau melakukan hal yang dilakukan oleh dunia, mungkin kita akan menjadi common enemy. Ya, tidak mudah. Kita mau jujur susah, nggak jujur dosa, ya. Maka kita banyak mengalami tekanan selama hidup ketika kita hidup benar. Tetapi hari Tuhan menjadi penghiburan bagi kita. Kita dimotivasi untuk tetap melakukan yang benar dengan memandang kepada hari Tuhan. Ya, hidup ini hanya sementara, tetapi nanti setelah hari Tuhan ada yang namanya keabadian, forever and ever, tidak ada ujungnya, ya, tidak ada ujungnya. Itu menjadi penghiburan dan penguatan bagi kita, bahwa apa yang kita kerjakan, kalau kita hidup benar, hidup kudus, ya, maka akan ada upah yang menanti. Nanti kita akan merasakan sukacita yang belum pernah terjadi selama kita hidup. Digambarkan seperti anak lembu lepas kandang. Lalu di ayat ketiga dikatakan, kamu akan menginjak-injak orang fasik, sebab mereka akan menjadi abu di bawah telapak kakimu. Nah, orang-orang fasik mungkin selama di dunia mereka bisa menang, mereka bisa hebat, mereka bisa mencapai puncak kesuksesan dan kejayaan tanpa jatuh sampai mereka tidak hidup lagi. Tetapi nanti di kekekalan mereka akan menjadi abu, lalu abu itu akan tersebar dan akan diinjak oleh orang-orang benar. Tetapi jangan salah, di sini Tuhan yang membuat orang fasik menjadi abu. Karena jerami dibakarkan habis jadi abu. Lalu abu-abu yang berterbangan dan akhirnya terhampar di lantai atau di tanah akan diinjak-injak oleh orang benar. Tapi bukan orang benar akhirnya jadi balas dendam. Dulu kamu jahat sama saya, rasain kamu jadi abu. Bukan. Ya, Tuhan yang membuat itu semua. Dan orang-orang benar tidak akan berbahagia karena menginjak abu orang fasik yang sudah menjadi abu. Tidak.
Tetapi itu hanyalah gambaran bahwa kebenaran pasti mengatasi kefasikan. Pasti. Ya, pasti. Nah, itu menjadi penghiburan bagi orang benar. Karena kefasikan ada akhirnya dan ada hukumannya. Sedangkan kebenaran ada reward yang diberikan oleh Tuhan. Ada dua ekstrim tentang bagaimana orang menyongsong hari Tuhan. Ada yang terlalu takut, tetapi di sisi lain ada yang terlalu senang. Dan akibatnya ini mirip, akhirnya jadi nggak ngapa-ngapain. Orang begitu takut kepada hari Tuhan, akhirnya dia menjadi begitu ketakutan, nggak berani mau ngapa-ngapain. Ya, ada juga yang terlalu senang. Karena terlalu senang, Tuhan akan datang membela kita, akhirnya juga nggak ngapa-ngapain. Nah, ini dua ekstrim yang salah. Ya, ada kelompok-kelompok Kristen tertentu di abad yang lalu seperti itu. Ya, di kelompok Kristen tertentu di pertengahan abad ke-19 ada yang merasa diberitahu oleh Tuhan kapan Yesus akan datang. Sehingga mereka menjual harta bendanya. Ngapain lagi kita kerja? Tuhan udah mau datang, kita berdoa aja, nyanyi-nyanyi, berdoa, baca firman. Ya, ternyata kok Tuhannya nggak datang-datang. Ya, di akhir tahun 2003 lalu juga ada satu sekte di Indonesia, di Bandung, di daerah Bale Endah, juga seorang hamba Tuhan merasa mendapatkan wangsit atau penglihatan. Dikatakan Yesus akan datang tanggal sekian, dia detil sekali, pakai tanggal, pakai bulan. Maka dia mengajak jemaatnya, kita jangan ngapa-ngapain lagi, Tuhan segera datang. Itu akhir tahun 2003. Ya. Sehingga tidak kurang dari 280 jemaat, mereka tidak lagi bekerja, mereka menjual harta miliknya, lalu mereka serahkan di gereja, mereka kumpul, mereka berdoa, mereka menyanyi, menyembah Tuhan. Lalu apa? Bukan Tuhan yang datang, polisi yang datang. Akhirnya mereka dinyatakan sebagai sekte sesat. Pendetanya jadi tersangka karena menyebarkan ajaran yang tidak sesuai dengan iman Kristen. Tahun 2012 lalu juga gitu. Mungkin ada yang pernah nonton film 2012, bukan 212 ya. 2012. Ya, itu katanya berdasarkan penglihatan orang zaman dulu, lupa saya ramalan Nostradamus atau siapa itu. Intinya dunia akan berakhir tahun 2012. Loh, itu sebagian orang terpengaruh, bukan cuma orang-orang yang percaya mitos. Orang modern, orang Australia, orang Amerika, ada yang bikin bunker, ada yang mempersiapkan makanan untuk berbulan-bulan ke depan. Mereka percaya, ada yang beli peti mati karena merasa memang dunia sudah berakhir. Ternyata masih berjalan sampai sekarang. Itu karena apa? Ada yang terlalu takut, ada yang terlalu senang. Maka keliru semuanya itu. Bapak Gereja Agustinus mengatakan, kalau Tuhan Yesus datang besok, hari ini tetap saya melakukan tugas saya. Ya, kalau saya petani jagung, saya tetap tanam jagung. Walaupun besok Yesus akan datang. Ya, tetaplah kerjakan tugasmu. Salah seorang penasehat, John F. Kennedy, mantan Presiden Amerika Serikat, juga penasihatnya juga begitu. Ya, dia katakan, kalaupun besok Yesus datang, kita hari ini tetap membuat undang-undang. Kalau misalnya lagi membahas undang-undang karena itu politisi, maka kerjakan tugas. Jangan jadi nggak ngapa-ngapain, itu keliru. Ya, karena itu sikap yang benar di dalam menyongsong kedatangan hari Tuhan, yaitu tetap kerjakan tanggung jawab sebagai orang beriman. Ya, yang kuliah tetap kuliah. Yang bisnis tetap bisnis. Waktunya pelayanan tetap pelayanan. Jangan tiba-tiba berhenti dari semua kegiatan. Hanya berdoa saja, keliru. Ya, karena itu Yesus nggak pernah kasih tahu kapan dia datang kedua kalinya. Tapi dia pasti datang. Kapan waktunya, jangan kepo. Ya, kadang kita nih terlalu kepo. Kapan sih? Coba utak-atik dulu firman Tuhan. Oh, 1 hari sama seperti 1000 tahun. Maka karena penciptaan dunia 6 hari, 6 kali 1000 sama dengan 6000. Dunia ini sudah 6000 tahun. Kita sekarang injury time. Ya, saya dulu pernah di dalam satu gerakan anak muda, pendetanya bilang gitu. Waktu dulu saya, wah keren, pinter banget nih pendeta ya. Berdasarkan ayat itu, 1 hari sama seperti 1000 tahun. Lalu dia kali-kali. 6 hari penciptaan, kali 1000 sama dengan 6000 tahun.
Dari Adam sampai ini 2000 tahun, dari ini sampai Yesus 2000 tahun, dari Yesus sampai kita 2000 tahun. Kita sudah di ujung katanya. Wah, waktu itu saya masih SMA, luar biasa. Ya, ternyata nggak datang-datang juga sampai sekarang. Ya. Maka jangan fokuskan keingintahuan kita kapan datangnya. Jangan fokus pada itu, tapi Yesus pasti datang. Sambil menantikan dia datang, tetap kerjakan tanggung jawab sebagai orang beriman. Tetap bertahan sampai kesudahan. Inilah tadi kata setia, ya. Bertahanlah sampai kepada kesudahannya. Jangan menyerah. Jangan menyerah di dalam pergulatan kehidupan. Jangan menyerah hidup sebagai orang benar. Jangan menyerah. Karena apa? Karena ada hari Tuhan. Hari Tuhan bagi orang benar adalah satu penghiburan, adalah satu kekuatan yang akan terus menopang kita dan menggairahkan kehidupan kita untuk tetap hidup benar di tengah-tengah dunia yang berdosa. Tidak mudah, tapi Tuhan yang akan menolong dan memampukan kita. Selamat menyongsong hari Tuhan. Kiranya kita semua ditemukan oleh Tuhan hidup benar dan setia. Mungkin hidup kita selesai duluan, baru Tuhan Yesus datang di waktu yang akan datang. Tidak masalah, tetapi yang dihitung adalah selama kita hidup. Mari kita terus mengupayakan untuk menjadi golongan orang-orang benar, karena orang-orang benar pasti mendapatkan reward dari Tuhan. Dan kita dimampukan oleh rahmat dan pertolongan Tuhan, oleh anugerah Tuhan, kita akan dimampukan untuk terus hidup benar. Amin. Mari kita berdoa.